Kalau di luar mereka udah ini sih apa namanya, lebih ke security ini adalah kebutuhan, bukan untuk kepatuhan. Nah itu terbalik di Indonesia. Oh, kalau Indonesia masih levelnya kepatuhan. Karena takut nanti di sue dan bla bla dan sebagainya. Ya, masih kepatuhan itu. Apalagi kan sekarang dendanya yang itu. Undang-undang PDP kan 2% dari pendapatan per tahun. Sebelumnya thank you Mas Lingga dan Mas Zani dari teman-teman dari Fortress, salah satu partner gig yang kita udah partnership dari tahun lalu ya? Dari tahun lalu, betul. Dari tahun lalu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa invitation ini untuk kita saling sharing knowledge, karena salah satu agenda gig adalah kita turut berkontribusi untuk mengedukasi bagaimana pasar terutama di digital industry itu benar-benar memahami bahwa vendor-vendor lokal seperti kita ini adalah salah satu vendor yang cukup capable untuk bisa menyediakan layanan di bidang digital industry. Oke Mas Lingga dan Mas Zani, sebelum mulai mungkin saya minta sedikit dong kasih kita preview Fortress itu profilnya seperti apa, mungkin apa namanya layanannya seperti apa, nanti kita akan ngobrolin lebih jauh lah, dan apa yang dari bentuk kerjasama kita yang kita bisa ekspor bareng. Silakan Mas, siapa yang mau ngomong? Oke, siap. Terima kasih Pak Firman. Siap. Jadi izin memperkenalkan, Fortress itu adalah sebuah perusahaan cyber security yang dimana kita memang untuk di Yogyakarta kita memang baru dari tahun 2022 seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau dari segi pengalaman dari tim-tim kami, terutama dari tim cyber security itu kita sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun? Udah dari 10 tahun, karena memang kita dari perusahaan A, akhirnya di tahun 2022 kami membuat perusahaan Fortress yang spesialis di cyber security. Betul, jadi memang kalau dari perusahaan kami baru sekarang 2025 berarti 3 tahun, tapi kalau dari pengalaman kami sudah lebih dari 10 tahun seperti itu. Oh, I see. Kalau layanannya sendiri apa aja nih? Kalau layanan kami memang secara utama kita memang di cyber security terutama untuk di red team spesialis. Red team spesialis betul. Jadi salah satu produk unggulan kami memang adalah penetration testing. Tapi selain penetration testing itu kami juga ada beberapa layanan untuk di red team. Itu salah satunya itu adalah kita untuk audit IT. Baik itu untuk ISO 27001 atau kan bahkan sampai untuk masuk ke GDPR. Seperti itu. Nah, selain itu kami juga ada untuk social engineering assessment atau biasa yang kita sebut itu phishing assessment. Jadi karena untuk di cyber security memang ada 3 elemen Pak ya. Yang pertama itu adalah people, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah teknologi. Nah, untuk di teknologi kita memang untuk di cyber security kami untuk di red team itu adalah di pentest, tapi untuk di people itu kami untuk social engineering assessment dan juga ada untuk pelatihan cyber security. Ya, lalu untuk di proses kami ada untuk audit IT, untuk compliance baik itu untuk ke ISO 27001 ataupun ke GDPR. Seperti itu. Tetapi selain di situ karena kebutuhan klien kami semakin lama semakin berkembang dan juga kami juga menjawab keresahan dari beberapa klien-klien kami, akhirnya dari Fortress kami ada untuk software development juga, tapi software development yang dibuat oleh Fortress itu adalah kami membuat software development yang dimana secara cyber security itu tetap kami utamakan. Jadi kita kebanyakan ya untuk di saat ini antara user dan juga penjahit development itu terkadang ada satu gap nih. Bisa jadi kadang terkendala oleh waktu, timeline yang dia harus secara cepat harus segera publish dan segala macam, tetapi secara cyber security terkadang mereka tidak terlalu menghiraukan seperti itu. Akhirnya yang terjadi ya seperti kita tahu banyak kendala-kendala baik dari cyber security yang menimbulkan dampak kerugian baik dari perusahaan, baik itu dari
secara keuangan maupun dari reputasi perusahaan atau reputasi instansi tersebut akhirnya juga terkena efeknya seperti itu. Iya. Oke. Kan digital security terutama untuk konteksnya adalah cyber security ini kan hal yang baru ya di dunia development. Untuk perspektif dari sudut pandang market gitu. Karena sebenarnya semenjak development itu ada, security itu kan menjadi salah satu faktor yang harus dipenuhi. Makanya kenapa ada ISO 27001 tentang data security kan. Nah, kalau di development itu kan ada 3 tadi, termasuk yang disampaikan tadi bahwa di situ ada teknologi, kemudian ada proses, kemudian ada people, dan ketiga ini dibungkus dengan standar security yang bagus. Kalau dulu orang kan berpikir security itu kan adalah sesuatu yang mandatory, Mas. Betul. Jadi ketika kami misalnya Gigarden sebagai perusahaan pengembang itu harus memang memperhatikan aspek security, sehingga salah satu KPI yang harus dipenuhi dalam development itu dia harus memenuhi parameter security-nya. Maka dulu itu security itu sifatnya mandatory di dalam development. Tapi akhir-akhir ini kan digital security itu dipisahkan dari development. Betul. Sama seperti dulu UI UX. UI UX itu awalnya kan bukan seperti development saat ini. Karena dulu orang nggak begitu aware dengan UI UX gitu. Ketika desain itu menjadi salah satu faktor penentu suksesnya implementasi, maka UI UX itu menjadi satu entitas position sendiri yang akhirnya bahkan ada satu layanan sendiri, perusahaan yang berani hanya ngasih layanan UI UX saja gitu. Nah, kalau kita melihat fenomena itu, kapan digital security itu atau cyber security itu Anda lihat bahwa ini harusnya tidak masuk ke dalam wilayah development, dia memang bagusnya dia dipisahkan. Nah, mungkin dari perspektif market gitu, itu kapan Mas? Trennya berapa tahun belakangan? Jadi kalau trennya akhirnya tidak terlalu dihiraukan ya, menurut cyber security itu memang 1-2 tahun ini memang apalagi dengan sekarang itu perkembangan AI ya. Seperti yang kita tahu juga banyak developer karbitan yang mereka menggunakan AI, ChatGPT dan segala macamnya untuk membantu membangun sebuah aplikasi. Yang dimana seperti kita tahu kebanyakan yang pernah kita jumpai juga ada satu software yang dia memang full di-develop oleh AI. Ketika kami tes itu ternyata temuannya itu kita bisa bilang lebih dari 15 dan itu banyak yang kritikal sampai dengan high seperti itu. Dan ketika kita kembalikan lagi ke developer ternyata mereka tidak punya source code untuk memperbaiki itu karena itu by AI. Nah, mungkin itu AI itu adalah suatu hal yang bagus apabila itu benar-benar dimanfaatkan dengan sangat baik. Tetapi banyak yang menganggap AI itu adalah sebuah shortcut untuk agar kerjaan mereka bisa cepat selesai. Nah, dengan kebanyakan AI tersebut, justru faktor cyber security banyak dihilangkan karena mereka mengejar percepatan. Karena kita tahu di dunia teknologi itu semakin hari semakin cepat teknologi, bikin aplikasi cuma nggak sampai 1 minggu sudah jadi segala macam. Tetapi justru di situ mereka banyak melupakan dari sisi cyber security dan secara keamanan aplikasi itu buat mereka sudah bukan mandatory lagi karena beberapa user karena sudah terlena oleh percepatan hal tersebut menganggap hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ya sudah, kita bikin aplikasi yang harusnya kita kan seperti Mas tadi bilang ada preparation, terus ada faktor UI UX, development, ada QA segala macam. Nah, setelah QA dalam tahap staging sebelum masuk ke live itu kan memang seharusnya masuk dari sisi cyber security terutama untuk di penetration testing karena
QA dan juga penetration testing itu adalah dua hal yang berbeda. QA adalah untuk bagaimana agar fitur-fitur di dalam aplikasi tersebut bisa berjalan sesuai semestinya. Nah, kalau di cyber security untuk penetration testing itu adalah untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang dimana terkadang dari beberapa developer itu mereka banyak tidak menerapkan secure coding. Ya, dan akhirnya kelemahan-kelemahan tersebut yang dimana dari sisi sekarang untuk para hacker mereka juga menggunakan AI untuk menjebol banyak aplikasi seperti itu. Oh gitu. Ini menarik nih, saya baru tahu juga. Memang kalau perspektif kita developer, kalau kita berbicara QA, itu kan perspektifnya adalah bagaimana memenuhi sistem tersebut secara functionality. Betul. Berdasarkan user requirement. Tapi memang kita tidak membuat skenario yang berbasis pada security issues. Betul. Misalnya ancaman hijacking dan sebagainya, kita memang tidak ada itu di dalam development. Maka ketika ancaman security itu semakin besar karena ada perkembangan teknologi development, baik itu menggunakan AI atau karena ada metode-metode development yang semakin cepat gitu, yang menyebabkan kualitas secara security-nya sistem ini tidak baik gitu ya. Termasuk mungkin juga karena ada perkembangan kebutuhan kan. Kalau dulu kan kita bicara sistem itu mungkin usernya tidak sebanyak sekarang, terutama apalagi untuk yang public apps gitu ya. Baru digital security itu berkembang gitu ya. Kalau di local market gimana Mas? Menurut Anda lokal, saya mau tahu deh perspektifnya, karena Indonesia ini kan salah satu negara yang cukup progresif dalam membangun sistem. Digitalisasi kita, transformasi digital kan cukup progresif, walaupun masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam tatanan transformasi digital. Tapi kan itu juga menjadi pasar kan dari digital security. Saya mau tahu dulu dari sisi perspektif pasarnya di lokal, itu cukup menarik atau enggak sih? Kalau di lokal ya, sejujurnya menarik banget sih, apalagi kan kita didukung sama peraturan OJK. Terus habis itu ada ketambahan lagi untuk undang-undang PDP. PDP itu perlindungan data pribadi. Oke. Ya, karena kan terus ada juga kewajiban untuk menerapkan security certified dari BSSN ya. Iya, kita juga itu. Nah, kalau misalnya yang undang-undang PDP kan ini juga cukup ngeri juga ya kalau misalnya kita melihat dari sisi denda sama hukumannya nanti. Dia kalau nggak salah itu sekitar 2% per tahun kalau gagal untuk melindungi data pribadi. Nah, itu kan kita didukung sama itu. Jadi untuk percepatan digital yang ada di Indonesia itu harusnya lebih concern ke security-nya. Oke, berarti kalau local market itu driven by regulation ya? Iya. Karena memang ada tuntutan regulasi selain ancaman dari pelaku serangan sendiri ya. Tapi karena juga bergeliatnya pasar lokal itu karena tadi ada regulasi. yang mendorong ya untuk bisa menerapkan level of cyber security yang comply dengan regulasi saat ini. Oh, menarik ya. Kalau di luar? Kalau di luar mereka udah ini sih lebih ke security ini adalah kebutuhan, bukan untuk kepatuhan. Nah, itu terbalik di Indonesia. Oh, kalau Indonesia masih levelnya kepatuhan. Karena takut nanti di sue dan bla bla dan sebagainya. Masih kepatuhan itu. Apalagi kan sekarang dendanya yang itu. Undang-undang PDP kan 2% dari pendapatan per tahun. Kan lumayan ya. Iya. Berarti tapi mungkin itu juga akan menjadi ini ya, menjadi stepping stone. Mungkin memang harus dipaksa dulu kan. Lalu setelah nanti merasa bahwa ini sudah menjadi kebutuhan, itu ekosistem development itu pasti akan mandatory menerapkan cyber security parameter yang baik. Karena dulu Mas, saya kan termasuk orang lama ya dari sisi development. Saya itu pelaku sejarah bahkan. Saya mengalami 3 kali transformasi itu di Indonesia. Awal transformasi dari tahun 90-an ke 2000, itu transformasi pertama Indonesia mengalami digital. Mungkin saya bisa bilang itu fundamental pertama kita
memasukkan transformasi digital sebagai environment yang harus kita penuhi gitu di awal 2000. Kemudian di era 2010, satu dekade setelah 2000 itu ke 2010 sampai dengan 2020 itu era di mana ekosistem digital itu mulai bergeser dari kebutuhan yang tadi premium dia menjadi kebutuhan tersier. Yang bisa melakukan transformasi itu hanya orang atau perusahaan-perusahaan, entitas-entitas yang bisa memodali itu menjadi yang lebih sekunder lagi atau bahkan lebih primer lagi. Kan banyak muncul startup dan sebagainya yang kadang layanannya juga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan industri yang sudah settle. Dan di 2020 ke atas adanya era AI gitu. Nah ini kan ada tiga transformasi yang saya lihat. Kalau dulu itu kan cyber security itu sifatnya saya mungkin bisa bilang nice to have ya. Jadi orang hanya butuh aja. Kalau ada ya alhamdulillah, ada ya udah. Dan itu biasanya memang dimasukkan ke dalam level development. Sehingga ketika udah lulus QA, asumsinya mereka sudah clear gitu ini udah secure karena sudah dilakukan uji coba. Padahal di development tadi saya bilang testing konsepnya itu adalah how to fulfill planning side-nya. Jadi kalau memang secara fungsional sudah oke, sesuai dengan requirement dan batasan-batasan requirement, maka deliver. Sementara perspektifnya security itu kan bukan gitu. Betul. Dia melakukan skenario untuk memberikan ancaman kepada sistem tersebut. Dan ancaman itu yang sudah dimitigasi dari awal supaya tidak terjadi destruksi mungkin atau mungkin bencana gitu ya yang menyebabkan sistemnya nanti berhenti. Betul. Menarik. Dari sisi bisnisnya menurut saya, apakah bisnis layanan cyber security itu di Indonesia cukup berkembang? Atau jangan-jangan Indonesia itu fasenya baru fase-fase grooming kan? Seperti dulu di awal-awal 2000 saya mulai dengan development. Karena awal development itu saya salah satu pemain yang nggak banyak orang ini mas. Dulu kan gini ya, saya mungkin agak sedikit retorika ya. Kalau dulu itu di development itu, ketika berbicara development, maka mandatorinya itu ada di divisi IT. Makanya dulu mereka mencari talent untuk diabsorb. Baru awal 2000 mungkin karena derasnya permintaan, akselerasi yang lebih cepat, development itu main di wilayah vendor. Baru orang-orang seperti saya itu laku tuh. Betul. Nah, semakin kesini vendor itu ternyata semakin comply dalam memenuhi kebutuhan karena akselerasi development, macam-macam lah. Dan IT itu kan dulu supporting ya. Jadi bukan core bisnis. Jadi kadang industri itu kan ngapain kita mikirin itu selain vendor aja. Kita mikirin core bisnis kita aja. Roadmap-nya hampir sama lah dengan cyber security industry saat ini. Kalau sekarang justru sebenarnya kalau tadi Mas bilang ya, itu kan tadi dari awal yang dari in-house, tapi itu sekarang baru masuk ke vendor ya. Nah sekarang justru malah untuk di cyber security itu baru perpindahan dari yang sini ke vendor ini mas. Wah sih. Iya. Kalau untuk saat ini ya. Betul awal-awal karena untuk di Indonesia sendiri memang akhirnya seperti yang tadi dibilang sama Mas Zani, itu memang rata-rata klien itu masih untuk memenuhi regulasi ataupun by request dari kliennya mereka untuk cyber security. Memang kebanyakan untuk sekarang masih di situ. Bahkan beberapa yang masuk ke kita itu ketika mereka mempertanyakan untuk penetration testing, mereka masih menganggap penetration testing itu ya cuma biar dapat sertifikat untuk biar bisa dijual. Ya, sebagai legitimasi. Iya. belum. Kita masih belum semecer itu kalau Indonesia. Memang sudah ada beberapa untuk di beberapa industri ya, mungkin industri perbankan,
dan juga fintech itu mungkin jauh lebih mature di dalam cyber security daripada industri-industri yang lain. Karena mereka memang dari regulasi itu benar-benar ketat dari OJK dan juga dari BI, seperti itu. Tapi kalau industri di luar itu mereka masih banyak itu untuk growing, bahkan ada beberapa fintech juga yang masuk ke kita itu cuma untuk mendapatkan sertifikat PTS-nya selesai, no issue, katakanlah seperti itu. Jadi tadi karena kita masih memenuhi Kepatuhan. Betul, betul, masih seperti itu. Iya. Jadi Hampir sama ya, dulu waktu awal digital transformasi di Indonesia juga seperti itu Pak. Jadi kita melihat dulu karena lingkungan ekosistem di negaranya juga, satu regulasinya belum settle. betul. Terus yang kedua teknologinya masih sangat terbatas dulu, sehingga masih mungkin itu digunakan di luar dari digitalisasi. Nah, untuk digitalisasi itu rata-rata memang untuk memenuhi standar kebutuhan tadi. Contoh misal ketika kita berbicara ERP misalnya gitu saat itu dulu ya. Kenapa orang mau mengimplementasikan SAP misalnya, salah satu pemain ERP besar? Karena perusahaan yang mau growth itu atau perusahaan yang mau implementasi itu punya kerjasama dengan perusahaan luar misalnya, yang dia mandatori harus punya itu sebagai bentuk monitoring dia. Maka dia mulai naik menggunakan digitalisasi, konsepnya dengan ERP dan vendornya SAP misalnya. Nah, yang menarik juga tuh gini, kan security ini kan kalau kita bicara as a teknisnya kan mungkin masih mencari bentuk Pak. Sajanya seperti apa sih yang paling ideal gitu ya. Nah, talentnya sendiri itu apa sih Mas yang diperlukan di dalam industri ini? Kalau development kan jelas ya, ada programmer di situ, ada UI UX di situ. Kalau di digital security sendiri itu apa talentnya? Jadi kalau di digital security itu memang kita banyak untuk kolaborasi atau bahkan kita juga sangat terbantu oleh beberapa IT infrastruktur, tapi lebih ke DevOps. DevOps ya, betul. Jadi nggak cuma IT infrastruktur saja, tetapi dia lebih DevOps, sekarang bahkan DevOpsSec. Khusus untuk DevOps security karena memang jadi mereka untuk di beberapa infrastruktur, katakanlah aplikasinya kebobolan tapi jangan sampai database-nya itu terkena. Nah, karena seperti kejadian kemarin di tahun 2023 atau 2024 yang kebobolan banyak, akhirnya kan yang kebobolan infrastrukturnya nih. Nah, akhirnya mulai di tahun itu DevSecOps itu jauh lebih diutamakan. Tetapi banyak orang yang salah persepsi juga. Itu mereka menggunakan membeli tools yang paling mahal itu mereka sudah bilang itu sudah secure. Banyak Padahal itu hanya tools. Padahal itu hanya tools. Sedangkan dari sisi prosedur, dari sisi SOP, mereka belum mature untuk menggunakan itu. Akhirnya ya tetap kejadian juga. Jadi banyak salah kaprah untuk di dunia cyber security dari sisi pemahaman, dari sisi bagaimana cara mengartikan cyber security. Mereka banyak kita sudah pakai WAF kok Mas, kita sudah pakai SIEM kok Mas. Oke. Tapi ternyata ketika kebobolan ya datang ke kami juga. Oh gitu. Iya. Kalau dari sisi level aplikasi ya, saya mau explore ke arah sana dulu. Siap. Yang paling banyak saat ini itu berarti aplikasi yang middle up ya, yang membutuhkan layanan security. Betul. Kan kalau kita lihat di dalam sebuah institusi atau industri atau perusahaan gitu ya, perusahaan saya ambil, itu kan klasifikasinya ada core system, kemudian ada feeder aplikasi. Betul. Yang menjadi domain cyber security itu apakah ke semua environment itu, ke semua ekosistem di dalam digitalisasinya itu untuk saat ini ya, atau hanya bagaimana menjaga supaya si core ini saja punya imunitas yang bagus nih gitu, supaya dia secure. Sekarang gimana sih? Kalau sekarang memang paling banyak memang masih di core. Mereka masih banyak how to secure the core, kayak gitu kan.
Tetapi ada beberapa organisasi atau institusi yang mereka sudah sangat aware, itu akhirnya mereka sampai root paling luar pun mereka juga jaga gitu. Ada yang seperti itu. Ketika misalnya ditemukan ancaman atau ada celah untuk bisa masuk ke dalam sistem tersebut, maka endpoint dari digital security itu hanya melaporkan atau responsibility-nya sampai menutup juga celah itu? Nah itu jadi gini, kita kalau ngomong seperti itu, cyber security kan memang ada untuk red team, ada blue team ya, seperti itu. Nah kalau dari kami red team memang itu untuk menemukan dan juga memberitahu ini seperti ini, nanti cara menutupnya seperti ini. Nah tetapi kalau untuk sampai menutup itu adalah blue team. Nah itu media memang ada beberapa tools juga, termasuk yang saya sebut tadi CMS, yang dia memang ada yang sudah sampai auto stop dan juga repair seperti itu. Ada. Tapi ada mungkin melakukan refactor atau revamping terhadap sistemnya sendiri enggak Mas, ketika melakukan prosedur untuk menutup itu, ada nggak? Beberapa institusi ada yang sudah mengklaim seperti itu, tetapi untuk di saat ini kami untuk melihat buktinya bisa sampai ke situ masih belum, tetapi sudah ada yang mengklaim bisa sampai seperti itu. Oke. Untuk layer deh, saya mau explore dulu. Kan layer itu kan dari mulai ITIL-nya, itu infrastructure dan bla bla dan sebagainya. Kemudian dari sisi layanannya atau servisnya, aplikasi bla bla dan sebagainya. Cyber security itu di semua layer ada? Harusnya semua layer, harusnya ya. Kalau kita ngomong seharusnya semua layer, karena kita nggak tahu nih dari sisi attacker itu dia itu katakanlah menjebol. Kalau di kita untuk di red teaming itu memang secara pengerjaan katakanlah di satu aplikasi itu 7 sampai dengan 15 hari kerja ya. Untuk kita mengecek dari satu aplikasi atau dari satu environment. Nah itu, tapi hacker itu bekerja tidak 7 sampai 15 hari. Katakanlah kita suatu aplikasi tersebut jebol di bulan Januari, bisa jadi hacker itu sebenarnya sudah pelan-pelan masuk dari 1 tahun sebelumnya. Gitu. Ya. Itu bisa di tracking juga. Bisa di tracking. Wah, menyenangkan. Iya betul. Bahkan ada beberapa klien kita, salah satu klien kita itu pernah datang ke kita itu di bulan Maret, itu mereka sudah terkena ransom 3 tera. Itu di bulan Juni mereka datang ke kita itu sudah 24 tera. Jadi yang bisa saya pastikan itu ketika bulan Maret dia kena 3 tera, itu sebenarnya dia sudah masuk itu mungkin di bulan Oktober masuk diam, katakan seperti itu ya. Mereka belum melakukan aksi ketika benar-benar lengah, yang punya aplikasi bilang tidak apa-apa kok, kelemahan-kelemahan sini nggak ada yang jebol kok, tapi ketika tiba-tiba sudah kena semuanya baru mereka teriak. Yang biasanya adalah seperti itu. Setiap ancaman yang ditemukan itu Mas, tadi kan dijelaskan bahwa kita dengan red team itu memberikan perspektif bagaimana celah itu ada. Betul. Kemudian cara menanggulanginya seperti itu. Betul. Kalau Fortress sendiri sampai ke recovery-nya nggak? Kalau ke recovery kami by request bisa. By request bisa. Ya, seperti artinya sangat mungkin untuk bisa memberikan ekstensi layanan sampai ke recovery. Betul, makanya seperti yang saya bilang, sampai dengan sekarang bisnisnya Fortress dari awal yang khusus retiming, akhirnya sampai sekarang sesuai dengan request dari klien, akhirnya kami merembet sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien seperti itu. Oke. Sedikit kita pindah dulu ke regulasi. Saya mau tahu dulu perspektifnya regulator kita itu sebenarnya dari sudut pandang kalian, karena kalian adalah pelaku industri di bidang cyber security itu. Regulator ya. Bagaimana Anda melihat regulasi tentang cyber security itu? Apakah Indonesia itu sudah cukup paham atau menuju paham gitu ya, sehingga tracknya udah benar nih? Atau jangan-jangan regulasi kita itu ngomongnya Indomie tapi kita ngomonginnya itu nasi goreng? Nah, di perspektif yang berbeda. Iya. Kalau dari sudut pandang lain gimana, Mas? Kalau Indonesia ya, hukum. Kalau ngomongin hukum sih ada, terkadang mayoritas itu masih belum paham. Terkadang mayoritas.
Tapi sekarang, untuk zaman sekarang di era keterbukaan informasi yang seluas-luasnya, ini lumayan menarik sih. Jadi sekarang orang-orang ini lebih teliti lagi kalau misalnya membaca regulasi. Untuk saat ini sih aku bilangnya udah mayoritas sedikit memahami untuk regulasinya seperti apa, ininya apa, terus nanti untuk apalagi di hukum kan ada denda kayak gitu, itu pasti dibaca sekarang. Kalau produk regulasinya sendiri secara teknis itu sudah benar loh dengan kita melihatnya dari sudut pandang atau perspektif ancaman cyber gitu ya. Regulasi kita itu benar-benar sudah memahami nggak kalau di dalam dunia cyber itu ada ancaman yang harus ditetapkan sebuah parameter security untuk menutup ancaman. Apalagi kan kita ngelihat sekarang IT itu kan Pak menjadi bukan hanya menjadi teknologi pendukung. Even hari ini IT itu adalah salah satu bergening politik, Pak. Saya sedikit cerita. AI ini salah satu yang akan menjadi sebuah fenomena yang luar biasa dalam tatanan kehidupan manusia. Majority, apalagi negara kita, negara pengguna, negara followers, itu kan terpapar dengan adanya tren AI. Sementara kan kita bukan pengguna. Pembuat. Bukan pembuat, kita pengguna. Kalau pembuat ini membatasi akses atau memblocking akses, berarti kan negara kita kan terkena dampaknya. Iya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa IT itu adalah salah satu memiliki bargaining position yang bukan hanya supporting, tapi juga sampai ke tataran yang lebih deep lagi. Nah, security itu menurut saya juga menjadi faktor, apalagi Pak Prabowo waktu Menhan kan bikin cyber security itu, kalau saya nggak salah. Bahkan bikin direktorat sendiri tentang pertahanan digital. Gitu. Betul. Yang mau saya tahu itu karena kalian di industri itu juga harus paham dong dengan regulasinya. Betul. Apakah regulasi kita itu memang sudah sesuai gitu dengan situasi ancaman digital saya atau enggak? Jadi kalau sekarang memang beberapa regulasi itu mereka banyak mengacu ke GDPR kalau untuk sekarang ya. Berarti untuk regulasi terutama untuk PDP itu memang regulasinya mengacu kepada GDPR seperti itu. Tetapi untuk saat ini mungkin masih belum clear bagaimana regulasi tersebut dari A sampai Z-nya itu masih belum tertata dengan baik. Seperti itu. Memang itu adalah PR yang lumayan banyak ya karena memutuskan bagaimana GDPR tersebut, regulasi GDPR untuk menjadi regulasi PDP yang sesuai dengan bagaimana negara Indonesia ini dalam berdigitalisasi, katakan seperti itu ya. Tapi kalau untuk saat ini sudah jauh lebih mature daripada sebelumnya karena kita juga berkaca dari beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Akhirnya sekarang jauh lebih berhati-hati dan jauh lebih memang masih belum sempurna, tetapi sudah menuju ke arah situ kalau untuk saat ini. Nah, kalau untuk ini kan agak sedikit terbalik ya. Ibaratnya orang bangun komplek itu kan saya analogikan ke komplek. Kalau orang bangun komplek itu kan security-nya dulu dijamin, baru rumah-rumahnya dibangun, dijual gitu ya. Betul. Tapi kalau perspektif digitalisasi di Indonesia itu kan bangun, baru gimana caranya? Nah, pertanyaannya kan kita sudah mulai melakukan transformasi ini udah hampir masuk 3 dekade nih. Betul. Gitu. Sudah begitu banyak infrastruktur IT yang dibuat, baik itu dari regulator, dari industri-industri sendiri. Nah, dari perspektif digital security sendiri, bagaimana melakukan reverse untuk itu? Apakah ketika berbicara kondisi saat ini, kayaknya kita nggak bisa dari reverse. Lebih baik memang kita lakukan forward approachment dengan mengganti yang lama. Betul. Ini gimana nih menghadapi situasi yang kalau ngelihat dari track record dari negara kita ya, memang forward itu jauh lebih wise daripada backward. Ya, betul. Karena kalau kita backward pasti nanti jatuhnya akan salah-salahan ketika waktu itu siapa yang membuat regulasi, siapa yang mengatur, jatuhnya ke seperti itu. Tetapi kalau ketika kita forward adalah ke depan ini dengan kejadian ke belakang seperti apa, itu kira-kira kita bikin regulasinya bagusnya seperti apa, dengan kita berkaca dari regulasi dari negara lain seperti apa, yang bagus diterapkan ke kita seperti apa dan bagaimana.
menurut saya itu jauh lebih wise daripada kita ke belakang, benerin di belakang, habis itu ke depan. Karena kalau kita ngomong dari belakang itu nggak kelar-kelar, Mas. Enggak akan kelar-kelar. Tapi artinya untuk kita bisa mencapai sebuah ekosistem digital yang sangat secure, ini akan ada opportunities baru untuk kita melakukan adjustment terhadap digitalisasi yang pernah kita lakukan. Betul. Wah, ini menarik juga ya. Jadi buat teman-teman development tuh bagus juga tuh, karena kita baru tahu dengan adanya isu security itu memungkinkan untuk adanya reinvestment terhadap infrastruktur digital yang dia udah bangun kan. Oke, menarik itu. Kalau kita bicara global deh, negara mana yang paling bagus menerapkan digital security? Mas Zen gimana? Sebenarnya kalau dilihat ya Eropa sih, karena udah GDPR itu sih. Oh, standarnya udah mengikuti gitu ya. Roadmapnya hampir sama nggak sih? Mungkin kalian punya informasi tentang itu. Apakah memang Eropa sebelum ada GDPR mungkin seperti Indonesia gitu, yang tadi yang bangun kompleknya dulu, ngisi dulu, baru ada secure-nya gitu, atau roadmapnya berbeda gitu. Memang mereka dari awal itu memang punya awareness dulu terhadap cyber security, baru mereka bangun. Kalau dari sepengetahuan saya ya, izin, kalau dari negara luar memang mereka mengkonsepkan dulu sampai dengan matang baru mencoba. Tapi kalau dari Indonesia kan rata-rata jalan dulu kepentok baru bikin tuh. Jalan dulu kepentok baru bikin, jalan dulu kepentok baru bikin. Nah, itu memang ada dua hal yang berbeda. Kalau di luar negeri memang mereka secara sistem memang harus mature terlebih dahulu baru building. Seperti itu. Iya, ya. Terus gini Mas, ini agak sedikit deep lah pertanyaannya. Tapi menurut saya perlu menarik tuh kita explore. Kan akhirnya isu security ini kan menjadi domain yang harus ditanggulangi bersama. Betul. Oh betul, memang industri itu dia punya kewenangan untuk mendevelop sistemnya sendiri. Karena dia punya culture. Kan nggak mungkin kita indahkan itu gitu. Nah, tapi di era keterbukaan informasi hari ini, apa yang saya punya itu kan entah by regulation ataukah memang penetration dari market yang membutuhkan itu. Apa yang saya punya, data yang saya punya itu kan sangat mungkin untuk saya integrasikan dengan ekosistem digital yang lain yang ada di industri lain. Betul. Atau di perusahaan lain. Betul. Gitu kan. Nah, menurut Anda nih, ini perspektif sekali lagi nih, saya bicara perspektif aja ya. Menurut kalian selaku pelaku industrinya, apakah kita itu memang perlu membangun sebuah framework standarisasi dulu? Seperti kita ngomongin tentang quality management dengan ISO 9001 dulu. Semua orang berkaca di situ. Atau karena alasan yang sangat kondisional dan urgent, karena ini faktornya urgensi kita paham bahwa security itu adalah hal yang akan mandatory dan kita butuhkan, maka growth-nya biarlah secara natural. Baru nanti setelah ini ekosistem ini baru kita buatkan satu payung hukum. Bagusnya pendekatannya kayak gimana? Kita ngomong seharusnya baiknya, kalau secara baiknya memang secara framework kita memang harus mundur dulu. Berarti kita memang harus punya framework dulu? Memang harus punya framework. Dari framework dari depan sampai dengan belakang, bagaimana aplikasi ini dibangun, bagaimana aplikasi ini berjalan, bagaimana aplikasi ini secure-nya, ketika nanti aplikasi ini berhubungan dengan pihak luar nanti prosesnya seperti apa, cara securing-nya seperti apa, itu memang alangkah baiknya. Itu memang dari awal itu sudah terdesain. Tetapi ketika kita ngomong ke market yang saat ini di Indonesia memang sangat beragam dan banyak dari mereka karena seperti yang saya ngomong dari awal tadi, karena percepatan teknologi ini terlalu cepat, gitu. Banyak beberapa organisasi yang ternyata secara culture-nya mereka itu masih belum mature untuk melakukan itu. Jadi ketika mereka dipaksakan, ketika oke, kita stop dulu deh, kita bangun framework dulu. Mereka bilang, mereka nggak bisa, kita 3 bulan lagi itu kita harus launching, karena kalau enggak kita akan ketinggalan sama kompetitor A, B, C, D, E, seperti itu. Bahkan ada beberapa user yang seperti itu juga. Kita nggak mau, yang penting 2 bulan lagi harus jadi nih segala macam. Tetapi secara framework ternyata
mereka tidak mengindahkan seperti itu. Jadi memang security itu adalah hal yang tidak nyaman. Karena tidak nyaman tersebut makanya secure. Nah, dan secara cyber security itu adalah sebuah culture yang memang harus dibangun sampai semature mungkin, yang tidak mungkin kita lakukan sebulan 2 bulan tiba-tiba mature, itu juga tidak mungkin. Seperti itu. Saya pernah beberapa kali diminta untuk menjadi narasumber atau key person. Ya. Kominfo, sekarang Komdigi namanya. Komdigi itu kan sekarang menerapkan aturan standarisasi aplikasi. Betul. Jadi semua perangkat negara, betul, baik itu pusat atau daerah, yang ingin mengembangkan aplikasi, betul, itu harus mendapatkan approval dari betul. Komdigi. Apakah itu bagian dari kita menyusun framework ini? Ini kita bicaranya konteksnya di regulator ya. Itu salah satu yang framework tadi. Betul. Memang dari Komdigi itu punya PR besar karena sekarang untuk saat ini baik dari pemerintah daerah sampai pusat itu semuanya harus ke Komdigi untuk urusan dengan aplikasi. Ya, memang sangat bagus karena itu adalah satu pintu seperti itu. Tetapi ketika kita ngomong satu pintu, ketika kita ngomong Komdigi sendiri, ya saya juga nggak bisa bilang apakah itu sudah mature secara prosedur dan framework, tapi memang sudah mulai mengarah ke arah situ. Tapi gini, dengan adanya framework seperti itu, kalau saya lihat ya, potensinya kan tadi ke percepatan. Iya, betul. Akhirnya pelayanan kita bicaranya dari sudut pandang regulator sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan ke masyarakatnya menjadi tertunda, gitu. Menjadi tidak cepat, gitu ya. Karena ya kalau cepat di approval nih, kalau nggak bayangkan segini banyak aplikasi yang ada di Indonesia harus di approval lewat Komdigi. Iya, betul. Ada tips and trick nggak sih? Kita boleh masalah. Kalau misalnya mungkin suaranya akan didengar gitu, supaya akselerasinya tetap dapat, tapi framework untuk kita membuat ekosistem digital itu tetap secure juga tetap terpenuhi. Ya. Itu ada tips and trick nggak dari Fortress kira-kira seperti apa? Supaya karena tadi kalau aku mau milih secure for now ya, maka akselerasi yang terhambat. Tapi kalau aku memilih akselerasi, security yang terancam. Baik. Idealnya kan security-nya tetap bagus, betul, tapi akselerasinya tetap bagus. Nah, saya belum lihat apakah metode itu belum ada atau enggak, tapi mungkin kalian punya tips and trick how to make this happen dengan dua isu ini bisa dicapai berbarengan. Dia tetap cepat development, tapi frameworknya juga tetap dipatuhi. Secure coding, betul. Secure coding apa mas? Nah, Mas Linggir. Jadi gini mas, ketika bisa dibilang di mana percepatan dan juga secara framework itu masih tetap berjalan, memang sebenarnya kalau di dalam sebuah development itu kan ada beberapa seperti kayak waterfall dan juga agile mas ya, kita bisa bilang seperti itu. Sebenarnya itu adalah dua hal yang sebenarnya kalau misalkan secara prosedur dan juga secara perencanaan planning itu mereka bisa selaras, sebenarnya itu dua-duanya itu bisa tercapai dengan baik dan benar. Sebenarnya ya. Nah, tapi kan kalau kita nggak tahu ya kalau dengan bapak-bapak yang di government sana untuk bagaimana cara biar aplikasi daerah itu biar bisa percepatannya juga baik dan segala macam. Untuk saat ini memang mungkin masih terhambat dikarenakan secara regulasinya sendiri masih kadang berubah-ubah sesuai dengan katakanlah tiba-tiba sekarang Bu Mutia terus besok siapa segala kan tiba-tiba berubah. Kalau misalkan dari Indonesia sendiri sudah bisa menetapkan ini ada rencana 30 tahun yang dimana 30 tahun ini udah fix nanti adalah secara grand design akan seperti ini, yang dimana nanti ketika katakanlah ganti menteri pun atau ganti presiden pun itu kita bisa mengamini dengan grand design ini. Itu kalau saya bilang sih akan jauh bisa terlaksana ya, karena di Indonesia ini ya mohon maaf izin
bukan maksud bagaimana, tapi terkadang ganti kepala daerah pun udah langsung ganti regulasi, ganti cara bermain, ganti pasal ABCDE kan katakanlah seperti itu ya. Nah itu yang sebenarnya menurut saya lumayan menghambat. Tetapi ketika Indonesia sendiri apabila dari framework dan juga grand design-nya itu bisa selaras, saya yakin sih dengan menguatkan sebuah framework digital cyber security itu tidak sama sekali tidak menghentikan atau menghambat perlajuan dari digital teknologi itu sendiri. Ya. Oke, di bab ini untuk pertanyaan terakhir. Ya siap. Siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab tentang digital security ini? Apakah government selaku regulator, Ya. atau pelaku industri atau masyarakat yang punya kewenangan untuk mendevelop aplikasi? Menurut Fortress? Kalau menurut kita ya, menurut Fortress Ya. ya, sebenarnya tanggung jawab untuk digital security ini nggak cuma di government aja atau di pelaku industri aja, tapi kita semua, bahkan individu pun juga di situ harus berperan sih untuk keamanan digital sendiri. Pelaku yang masuk ke dalam area digital industri, apakah dia pengembang, pemberi layanan, Betul. aplikasi dan sebagainya juga ikut bertanggung jawab. Bahkan pengguna, Bahkan pengguna pun juga. bahkan pengguna. Karena celah itu bisa datang dari mana aja. Karena ada kan kalau di cyber security ada people, proses, teknologi. Yes. Di IT kan ada itu. Nah ini semua ini adalah celah, bisa celah masuk. Bahkan dari teknologi bisa, dari prosesnya juga bisa, dari people-nya apalagi. Iya. Ini adalah yang paling lemah ya mungkin ya dari people ya. Jadi kita harus bertanggung jawab menjaga ekosistem digital tetap aman ini, semuanya bekerja sama, berkolaborasi. Baik Mas. Fenomena hari ini kan kita salah satu negara yang digital literacy-nya kan belum punya measurement yang fix. Lumayan mudah. Saya belum, kita pengguna digital cukup tinggi. Ya, Pengguna kedua terbesar TikTok di dunia. betul. Nah, artinya secara paparan teknologi, masyarakat Indonesia, baik itu dari individunya, pelaku industri dan semuanya, Ya. itu kan sudah terpapar oleh teknologi. Betul. Nah, tapi kita belum, sekali lagi kita belum punya ukuran digital literasinya itu seperti apa. Digital literasi ada banyak spektrum. Iya. Salah satunya adalah tadi kesadaran untuk Iya. menggunakan aplikasi yang secure gitu. Menurut kalian di Fortress, apakah asah itu bisa tercapai dengan kondisi kita saat ini? Kalau bisa tercapai, ya mungkin Anda bisa predik lah. Kira-kira ke depan nih seperti apa nih? Apakah misalnya disrupsi AI hari ini tuh cukup membantu untuk itu, atau perlu ada satu disrupsi lain yang kira-kira bisa mencapai idealnya tadi supaya si people, proses, dan teknologi ini bisa dibungkus dengan digital security yang baik? Gimana Mas? Pelan tapi pasti bisa ya harusnya ya. Karena di Eropa pun juga kayak gitu kan dulu sempat mungkin ada beberapa isu tentang cyber security, sekarang kan semakin tertata dengan GDPR yang terus berkembang ya. Dan kita harapannya juga untuk regulasinya juga semakin untuk berkembang juga. Jadi mengikuti karena teknologi juga update-nya kan semakin cepat. Nah, semoga untuk regulasinya sendiri juga mengikuti. Jadi adaptif gitu ya. Misalnya ada disrupsi baru, regulasi juga jangan cepat gitu. Jangan memang dulu ya saya bicara. Kalau dulu itu regulator kita itu mungkin gagap dan gugup kali ya. Pas melihat fenomena digitalisasi itu, ketika produk digital itu sampai menjadi lifestyle, primary needs dari person, itu kita belum siap. Mungkin untuk yang case security digital ini mungkin akan lebih adaptif dan lebih bisa akselerasinya lebih dapat lah untuk bisa ini ya. Oke. Selain itu, ada lagi mungkin tantangan ke depan yang perlu kita waspadai ini terkait cyber security. Kalau tadi mungkin ada disrupsi AI yang mungkin dari sisi, memang di development saat ini tuh ada Mas, bahkan kami di Garden itu juga menerapkan rapid application development dengan pendekatan AI. Kita ada beradaptasi dengan disrupsi AI, bagaimana bisa mendukung development kita. Balik lagi tadi tujuannya adalah akselerasi. Betul. Karena hari ini kan siapa yang cepat dia yang dapat kan. Betul ya. Nah, ke depan mungkin ancaman apa Mas yang kira-kira
perlu kita informasi nih ke teman-teman di sana, apa sih ancaman security yang mungkin bisa terjadi? Kalau ancaman security yang bisa terjadi memang untuk saat ini yang paling menakutkan adalah AI ya. Karena AI face record pun juga sekarang sudah sangat bisa dikelabui dengan AI juga. Jadi itu tantangannya adalah untuk ke depan cyber security itu harus jauh lebih berkembang lagi karena lawan kita sudah robot gitu ya. Nah, lawan kita sudah robot yang dimana cukup menggunakan AI saja itu sebenarnya dari sisi hacker itu sudah bisa menjebol atau mengambil data dari banyak orang. Kayak kemarin banyak tiba-tiba ada nasabah kehilangan segala macam, itu juga bisa disinyalir juga dari situ juga. Oke. Jadi Kalau di negara kita ini dari 3 faktor tadi ya. Ya. Ada people, proses dan teknologi. teknologi. Betul. Paling banyak Mas serangannya di kita itu apa Mas? Karena apa dari 3 ini? People. 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 I see. People. Orang Indonesia kan suka posting ya. Posting. Justru kita pernah gini, katakanlah kayaknya sudah banyak beredar juga di sosial media. Katakanlah dari orang tersebut foto di mobilnya platnya kelihatan, itu bisa di tracking rumahnya di mana, segala macam, lifestyle-nya seperti apa. Kita udah hacker juga tahu kira-kira ini pendapatannya sekian segala macam. Terus dia ada juga foto work of the day, kita lagi kerja, foto laptopnya, ternyata di laptopnya ada informasi kredensial dan segala macam. Lebih banyak karena kelalaian. Betul. Bukan karena memang dia eksplorasi atau apa gitu. Nah, eksplorasi itu adalah salah satu cara kerja hacker untuk mendapatkan kredensial. Iya. Tapi kan sekarang zaman konten ya. Yes. Kan everybody untuk tahu eksistensi hari ini tuh kan kamu harus berkonten. Iya, betul. Biar orang tahu. Kalau dulu tuh Bu Hamka tuh pernah bilang gini, menulislah supaya orang tahu betul. kamu pernah hidup. Betul. Kalau hari ini kan mengontenlah supaya orang tahu bahwa siapa pernah eksis. Iya, betul. Artinya ini agak kontraproduktif ya Mas. Iya. Orang butuh eksistensi, sementara ancaman hackernya juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi, betul. Nah, tips apa tuh yang bisa dilakukan selain tadi ya, Anda lebih aware bla bla dan sebagainya. Iya. Apalagi di zaman sekarang tuh kalau bisa semuanya ditunjukin gitu. Bahkan dulu yang era-era Jawa, awal-awal konten seriesnya modelnya kayak Raffi Ahmad dan sebagainya. Bahkan kehidupan pribadinya pun menjadi konten. Itu kan ancaman kan sebenarnya. Iya, betul. Gimana Mas? Kita kasih edukasi dulu deh sama pengguna-pengguna nih. Ya, kalau untuk bermedia sosial tolong cukup bijak ya untuk bermedia sosial. Apa yang diupload, apa yang di caption dan segala macam. Bahkan untuk beberapa Gen Z dan juga Gen Alpha, seperti yang kita tahu HR sekarang tidak cuma melihat CV tapi juga mereview media sosial kalian seperti itu ya. Dikarenakan dari situ kita tahu nih orang tersebut itu seperti apa dan bagaimana. Dan juga untuk di saat ini, untuk di generasi sekarang itu mereka sangat haus dengan bukan haus lagi, sudah jadi kebutuhan di urat nadi mereka itu adalah validasi. Bukan validasi lagi, tapi mereka harus terkonek dengan internet. Yes. Dengan mereka terkonek dengan internet, ada wifi yang lagi open, mereka akan selalu ambil. Ya, disitulah letak hacker juga bisa masuk. Ya, bahkan di Fortress sendiri itu kita punya peraturan siapapun yang memakai wifi publik secara terang-terangan SP1. Gitu. Yes. Kejam. Betul. Nggak boleh. Karena kami tahu di dunia cyber security itu termasuk salah satu kerentanan paling gampang digabung. Betul. Iya. Saya mau explore untuk kalau tadi kita berbicara dari sisi people-nya gitu ya. Nah, kalau dari sisi teknologinya, Mas. Siap. Teknologi yang seperti apa yang mungkin perlu mengelaborate atau perlu dikaji, dianalisa lebih dalam supaya memenuhi aspek security.
Kan kita bisa tahu hari ini, misalnya dari spektrum vendorship, ada teknologi yang di-provide license based misalnya, atau subscription based. Ada teknologi yang sifatnya dia open source, dia native dan sebagainya. Nah, dari sisi teknologi ini bagaimana nih cara untuk bisa mengamankan sistem tersebut atau aplikasi tersebut supaya terutama untuk yang dari kalangan industri atau regulasi kan, karena mereka yang punya datanya gitu, supaya bisa oke nih, jangan sampai kalian malah membuat kerusakan di muka bumi gitu. Gimana? Silakan. Ya tadi sempat disebut OpenAI ya. Sebenarnya OpenAI itu bukan hal yang buruk juga, karena banyak OpenAI yang juga bermanfaat buat kita semua ya. Tapi ada juga beberapa OpenAI yang ternyata itu adalah dua belah mata pisau ya, yang dimana mereka juga bisa masuk. Nah sebenarnya kalau dibilang bagaimana cara mengamankan, seperti tadi juga sudah disebut oleh Mas Zani, kalau dari sisi development memang yang pertama itu adalah harus secure coding ya, ini dimana secara development tersebut secara mengcoding terstruktur dengan baik dan segala macam, karena terkadang ada developer yang masih menganggap if it works, don't touch. Karena dia ngejar fungsionalitas. Iya, secara fungsional aja, if it works, don't touch. Banyak yang seperti itu, tapi ternyata ketika kita sebagai cyber security kita mengecek, ternyata itu adalah sebuah kerentanan. Nah itu terkadang kami juga banyak berdebat kepada vendor. Ternyata vendor tersebut, Mas mohon maaf ini bukan kerentanan, ini adalah fitur, kalau diperbaiki kita akan merubah keseluruhan nih. Ya mohon maaf, kalau dari sisi cyber security sebenarnya untuk penetration testing itu adalah kita mensimulasikan bagaimana cara hacker masuk atau menginjak ke dalam sebuah sistem. Seperti itu ya sebenarnya. Jadi kalau dibilang seharusnya itu sebenarnya kita jauh lebih kejam daripada QA. Sekarang di dunia developer gitu. Developer itu paling malas kalau kena pentest. Betul. Setuju. Developer itu juga seperti itu. Betul. Balik patching. Karena ketika ada isu pentest, itu udah lemes tuh. Karena mereka istilahnya kena parameter kan, harus di recovery dan sebagainya. Betul. Kalau kita di Gigarden tuh cukup aware ya dengan itu. Kami di Gigarden itu melakukan at least 2 prosedur untuk kita memastikan bahwa deliverables teknologi kita itu comply dengan security. Yang pertama QA pasti, karena dia yang melakukan pengecekan secara fungsional, memastikan bahwa apa yang di-develop itu sesuai dengan planningnya. Dan yang kedua itu kami ada code reviewers. Nah, code reviewers ini memastikan dari sisi codingnya, apakah dia menerapkan clean code sesuai dengan arsitekturnya, kemudian dia security parameter juga dipenuhi. Nah kita di gitu 2 itu Mas. Dengan 2 itu aja kita masih sering kena pentest. Setuju. Gitu. Saya rasa udah bagus juga. Kita mungkin perlu bikin ini kali ya, semacam kolaborasi bagaimana antara development dan digital security itu untuk bisa punya engagement yang lebih bagus gitu. Karena kalau hari itu kan momok banget gitu kalau ketemu kita lagi di audit nih. Seolah-olah digital security mau disalah-salahin kali ya. Ajar. Jadi malah bikin kayak betul. Nanti bisa berpotensi konflik. Bolehlah kapan-kapan kita. Nah itu salah satu bentuk tanggung jawab kita tuh di dunia, bagaimana kita berkolaborasi di digital industry supaya apa yang kita kerjakan itu inline dengan security parameter yang ditetapkan oleh teman-teman di digital industry, cyber security. Tapi di sisi development kita juga bisa memenuhi ekspektasi kecepatan dan sebagainya. Salah satunya dengan memanfaatkan tools-tools yang saat ini sudah tersedia. Ya itu luar biasa Pak. Dulu kita untuk bisa memahami user requirement, kan salah satu yang susah kita di Indonesia itu kan less documentation. Itu paling susah tuh di Indonesia. Jadi padahal untuk bisa mencapai tatanan produksi di development yang baik itu kan kita harus data driven. Data yang kita butuhkan untuk developmentnya dokumentasi. Nah, karena
di literasi terhadap dokumentasi ini masih rendah. Jadi untuk industri, terus saya bilang industri ya, karena pasar kita adalah pasar industri. Akhirnya kita agak kesulitan untuk bisa melakukan adjustment, terutama untuk proyek-proyek faktori dan sebagainya. Nah, case ini juga menjadi penyebab kenapa kita akhirnya memilih tools yang membantu. Okay. Nah, AI itu salah satu membantu kami untuk mengatasi masalah dokumentasi, Bos. Betul. Betul. Daripada kita harus mendefine nih, misalnya versioningnya, code structure-nya dan sebagainya sendiri, mending kita instant ke AI. Ketika kita commit, AI dia ngecek ini nggak sesuai clean code nih, dia balikin ke kita, terus langsung develop lagi. Baru setelah itu masukin lagi ke code reviewers untuk melihat parameternya yang bagus. Menarik ya ternyata ya. Biasa bareng security ini ya. Ini lagi ada isu apa nih yang happening saat ini terkait? Kalau kemarin kan ada ransomware tuh, ada bahkan kita sempat paralyze ya kemarin tuh ada data di 2 mingguan kemarin. Betul. Itu apa namanya? Menurut saya itu sesuatu yang saya gimana ya bilangnya, tapi oke lah itu nanti hampir 12 sih. Kalau yang happening hari ini apa Mas? Isu-isu cyber security? Kalau di level individu sih deepfake ya. Fake ya? Deepfake itu yang mengganti ini apa muka orang gitu. Terus see. jadi tokoh masyarakat atau tokoh siapa yang berpengaruh gitu. Itu kan sempat ada yang kena kan kemarin. Cuman ya pelakunya udah ketangkep sih. Tapi kayaknya kedepannya penggunaan AI untuk kejahatan cyber itu masih banyak harusnya kedepannya. Balik lagi harus ke usernya, harus lebih aware. Usernya lebih aware. Kalau yang ini Mas, saya banyak dapat pertanyaan tuh dari teman-teman circle saya yang kaitannya dengan phishing. Phishing ya. Itu masih banyak. Atau gimana tuh cara kita untuk menyelesaikan itu? Apakah menaikkan literasi orang terhadap isu phishing itu atau seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang phishing ya memang kita balik ke personal masing-masing yang terkena ya. Tapi yang memang paling gampang ketika kita mendapatkan apapun itu, baik itu informasi, baik itu dari link dan segala macam itu memang paling bagus udah bukan double check lagi, triple check. Bukan lagi 2FA tapi 3FA, triple check. Jadi harus benar-benar katakanlah ada link nih katakanlah dari Mas Firman ke saya gitu. Itu saya akan menanyakan Mas Firman ini apa? Iya. Sampai Mas Firman benar-benar oh ya ini apa buat apa segala macam. Akhirnya ketika kita sudah relate ternyata ini adalah memang seperti ini, memang pekerjaannya adalah seperti ini. Oke, berarti ini APK ini bisa nih saya download untuk saya lihat ini apa sih sebenarnya. Nah, karena terkadang ketika kita ngomong itu kadang ada juga tiba-tiba ngechat ke saya tapi ternyata bukan si orang tersebut yang ngechat ke saya, tiba-tiba udah ngasih link, ngasih ini segala macam, terus ketika tanya ternyata dia nggak nyambung. Nah itu adalah indikasi pertama ini kita tidak boleh download. Sebenarnya kalau dibilang literasi sih memang betul literasi harus dinaikkan. Tetapi ketika kita ngomong literasi dinaikkan nanti akan jauh panjang segala macam, triple check aja udah. Triple check. Iya. Karena kan phishing ini kan sering banget terjadi di pengguna WA, pengguna chatting gitu ya, platform chatting. Betul. Saya banyak banget tuh teman-teman. Ini undangan. Ya sekarang dengan pernikahan sekarang udah ada ya. Udah APK. Jadi banyak orang nanya ke saya, tapi karena dulu saya memang mengkaji itu, saya bilang itu phishing, hati-hati, itu security issue itu saya. Oke. Yang terakhir mungkin saya mau bahas itu mengenai ekosistem. Kan tidak terlepas dari digital security itu kan adalah pelakunya gitu. Person yang tadi mungkin ada DevOps, Sec bahkan sangat identik dan spesifik ke situ gitu. Nah, ketersediaan resources itu cukup bagus nggak sih di talent lokal itu untuk saat ini? Talent lokal sekarang ya karena ini juga ya didukung oleh dari BSSN dan Komdigi untuk menciptakan talent yang siap untuk cyber security ya. Seharusnya kita udah bisa mencukupi, tapi ya
balik lagi sih untuk demand-nya. Karena demand di Indonesia sendiri juga kan tinggi ya. Apalagi dengan regulasi dan lain-lain itu pasti akan lebih tinggi lagi. Nah, nanti kita harus melihat dulu sih untuk yang disiapkan oleh Komdigi dan BSSN ini ya. Hasilnya seperti apa outputnya. Ya, kayak gitu. Tapi untuk persiapan talentnya saya rasa sih udah mulai ya. Udah mulai dipersiapkan. Iya, kan kayak bikin direktorat cyber itu kan juga salah satu upaya untuk bisa menyediakan talent yang berkaitan dengan digital security ya. Iya. Bahkan kampus-kampus juga sekarang Sudah ada jurusan cyber security. Oh iya, Ada beberapa. Ada. dulu ya. Saya pikir tuh informatika itu hanya akan menjadi satu jurusan saya yang berkaitan dengan teknologi informasi. Saya tidak pernah berpikir bahkan akan sampai ke sub-subnya itu bahkan berdiri sendiri menjadi jurusan gitu. Iya. Oh, segitunya. Sekarang udah ada jurusan cyber security. Betul. Dan mulai ada. Oke. Siap. Thank you very much Mas Lingga, Mas Zani dari Iya. Fortress. Kita akan mungkin nanti satu ketika saya akan undang kembali, kita akan ngobrol lebih panjang lagi, kita akan kolaps di event-eventnya di Garden nanti. Boleh, siap. Saya terima kasih sudah datang di podcast kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak berkolaborasi lagi. Dan yang paling penting sebenarnya kita itu adalah pelaku yang turut berkontribusi terhadap digitalisasi terutama di Indonesia, dan bentuk kontribusi kita adalah tanggung jawab kita untuk memperbaiki ekosistem digital di Indonesia, dan salah satu yang kita lakukan adalah membagi informasi yang kita punya. Jangan sampai ekosistem kita ini walaupun pelan tapi ada bentuknya. Yang lebih parah itu sudahlah pelan nanti tidak ada bentuknya. Bingung tidak? Maka today adalah salah satu bentuk kita. Siap. Thank you very much Mas. Terima kasih Mas Yonan. Siap. Mas Zani.